Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan kembali lagi menyaksikan cuplikan video berita tentang perpolitikan hari ini, di mana salah satu beritanya membahas tentang bagaimana itu masyarakat menuntut mahasiswa untuk coba dong kalian mewakili suara rakyat, di mana itu korupsi di Indonesia itu sudah benar-benar dalam batas yang sangat-sangat menyedihkan. Itu bahkan korupsi mega yang terbesar dalam mungkin sepanjang sejarah Indonesia, 900 triliun. Itu sudah terbongkar, dan kenapa kalian diam katanya. Kita akan segera bahas videonya. Tapi yang pertama ini ya teman-teman. Sekarang mengalami tekanan yang sangat-sangat luar biasa, di mana para kader-kader mereka hari ini sudah menghadapi tantangan besar. Ganjar akan Salah diperiksa. satunya ketika Hasto sudah ditahan, sudah jadi tersangka dan ditahan, soal suap masalah Harun Masiku, dan sekarang muncul lagi, yaitu nampaknya sekarang ini kasus Ganjar. Wah, akan naik lagi di situ begitu kan. Ini artinya apa? Artinya ada nuansa-nuansa sebagai oposisi yang kuat pada hari ini, justru pada hakikatnya tenggelam juga pada akhirnya. Kita lihat saja realitanya. PDIP begitu kan ya, ketika mereka ngotot menjadi oposisi terus, maka kemudian tidak bisa. Kader-kader mereka banyak yang kemudian dipreteli. Salah satunya Hasto, yang kedua adalah Ganjar. Dalam hal ini begitu kan ya, kabarnya ya KPK ya digugat ya karena dianggap menghentikan soal penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang di dalamnya terdapat suap dalam pemberian kredit Bank Jawa Tengah. Ya, kalau nggak salah pada tahun 2014-2023 itu yang diduga ya, melibatkan Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu, Ganjar, yaitu adalah Ganjar Pranowo. Wow. Ngeri bos, ya. Pada akhirnya ngeri. Kenapa saya katakan ngeri? Satu persatu kader-kader PDIP ini sudah ketahuan, sudah didesak, sudah ada tekanan besar. Salah satunya banyak begitu kan ya, ketika PDIP seolah-olah melarang retret di Magelang kemarin kepala daerah. Justru kepala daerah ya semakin dan ini saya optimis teman-teman ya. Sekjen PDIP saja sudah berhasil ditersangkakan, apalagi cuma kadernya Pak Ganjar ya. Teman-teman semua tahu bahwa Ganjar itu namanya disebutkan dalam kasus EKTP Setia Novanto yang nyanyi waktu itu ya. Dan kemudian ada lagi kasus gratifikasi yang menyeret nama Ganjar lagi. Kalau nggak salah teman-teman bisa koreksi teman-teman ya. Tapi seperti kasusnya terhentikan dan dia tidak terjerat dengan hukum atau apalah teman-teman. Tapi kalau ini sampai diusut lagi, ini bisa kena nih. Ini bisa kena nih teman-teman ya. Ya, memang dulu waktu mereka berkuasa susah untuk menetapkan mereka menjadi tersangka, apalagi Ganjar mau jadi capres waktu itu. Jadi, tapi mungkin kita lihat aja ini waktu yang akan mengujinya, seperti Pak Jokowi bilang ya. Menemukan Menarik siapa di balik ini semua, dan bahkan kasus-kasus lama bisa saja dibongkar. Yes. Salah satu yang kemudian menjadi menjadi acuan begitu kan ya, ketika apa yang kemudian disampaikan Jokowi begitu kan ya di Partai Gerindra. Apapun yang terjadi begitu kan ya, dan bahkan Prabowo mengatakan hidup Jokowi, semakin lantang Jokowi, semakin kuat posisinya dibandingkan seorang PDIP. Kenapa saya kemarin mengatakan bahwa PDIP lebih kuat dibandingkan seorang Jokowi? Karena itu adalah partai. Ternyata di balik ini semua ternyata ya nampaknya hukum itu begitu kan ya, oposisi yang selalu seolah-olah dipreteli. Itu Pak Ganjar ini gini ya teman-teman. Orang yang dulu mereka berkuasa dan kemudian terjerat dengan kasus hukum, kasus korupsi, yang lolos pada waktu itu karena mereka mungkin punya backingan atau kuasa dalam pemerintahan. Sekarang ini mulai gini ya. Usai Hasto sekjen PDIP jadi tersangka, itu mereka mulai ketakutan satu persatu. Saya percaya mereka menggunakan segala macam cara untuk menciptakan propaganda kerusuhan, kekacauan negeri ini, karena mereka itu sudah takut teman-teman. Silakan kalian ya. Pak, jadi karena Wih, Bapak kita ya pakai loreng teman-teman ya. seragamnya itu ya Pak, seragam dari sana, kirim gitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, hati-hati. Pak, jadi karena Kelihatan gagah ya. Ini yang ini yang obrak-abrik ini. Ini yang kacau balau kan, banteng. Seorang matador ini Pak ya. Ini matador ini.
Ibu siapa ini, woi? Ibu siapa? Bu, jangan cuma berani digambar, Bu. Coba secara langsung kalau nggak di-tackle sama pas pampres. Ini ibu HTI ini teman-teman ya. Ibu-ibu FPI yang dalam otaknya itu hanya bagaimana cara untuk melakukan sesuatu yang merusak bangsa. Karena dia berpikir bahwa kebenaran hanya milik dia semata. Pakai kerudung, baju agamis, tapi kelakuannya bau amis. Aduh, Bu. Dapat apa, Bu? Injak-injak gambar wakil presiden seperti itu. Nggak sadar udah tua urus anak cucu di rumah ya. Soal Pertamax dioplos, Pak Prabowo mengatakan kami akan bela kepentingan rakyat. Gas, Pak. Pak, soal Pertamina, Pak. Ada wish. Pertamax dioplos ini jadi sedang ramai ya, Pak. Ya, lagi diurus itu semua, ya. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Lagi diurus semua. Oke. Kalau Pak Yandri, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke. Terima kasih. kalau Pak Yandri gimana Pak? Soal Pak Yandri, Pak. Bersihkan semua, Pak. Mana nih mahasiswa-mahasiswa yang kemarin teriak di jalan, Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sampai ada ngatain Pak Prabowo dengan hewan berkaki 4. Mana suara kalian sekarang? Ini nih, korupsi 190 triliun udah gawat darurat. Per tahun lagi. Ayo, ini waktunya demo perampasan aset. Demo terus, jangan berhenti sampai undang-undangnya disahkan, digolkan oleh DPR. Iya, Mana suara dong. kalian? Kalau perlu, demo juga dorong aturan undang-undang untuk hukum mati para koruptor. Biar jerah dia. Ya, Biar nggak ada itu lagi baru koruptor di bilang. negeri ini. Nah, tambah satu lagi. Demo pemerintah untuk berantas judul-judul itu. Itu yang membuat Indonesia gelap. Kalian nggak mau demo? Nggak ada duitnya? Ya susah, Bang. Harus ada duitnya baru mereka bergerak. Ya, mahasiswa sekarang itu oknum-oknum ya, oknum-oknum mahasiswa sekarang itu sudah dijadikan seperti lahan bisnis mereka. Dari setiap koordinator, ketua-ketua BEM mereka itu mendapatkan aliran dana yang cukup gede, kemudian diarahkanlah para pengikut-pengikutnya, para anggota-anggotanya untuk, ayo kita ini 50.000, ini 50.000, 40.000, ayo gas. Tapi yang menang banyak ketua BEM-nya. Itulah sudah jadikan ladang bisnis. Jadi nggak perlu berharap kalau mahasiswa tersebut itu mau demo, apalagi sampai berhari-hari. Ya, mereka pikir siapa yang mau kasih makan kita? Ya, mereka pasti akan berpikir seperti itu. Pasti mereka harus menunggu dananya cair dulu. Beda mungkin dengan mahasiswa yang tahun-tahun 98 yang demo untuk menjatuhkan pemerintahan waktu itu ya, untuk menjatuhkan. Akhirnya kan pemerintahan itu jatuh juga karena mereka itu melakukannya dengan hati tanpa perlu berpikirkan besok kami makan apa, siapa yang berminum, karena mereka benar-benar pure murni mewakili kepentingan rakyat. Mereka turun berhari-hari demo terus sampai itu apa yang ingin mereka capai bersama dengan masyarakat itu benar-benar tercapai. Itu dulu, tapi sekarang itu jadi lahan bisnis ya. Para ketua BEM-nya itu tampil di ILC, tampil memberikan ini sok paling pintar ini, kemudian para anggotanya merasa, wih ketua BEM kita masuk TV, bagus. Kemudian mengagungkan ketua BEM-nya, ayo kita suarakan, ayo kita bela ini, padahal ini ketua BEM-nya udah cair. Bisa jadi seperti itu teman-teman, bisa jadi. Karena itu mahal sekali. Kalau Anda mau berharap mahasiswa itu mau turun, apalagi demo berhari-hari untuk kepentingan rakyat, untuk pemerintah atau DPR sahkan undang-undang perampasan aset atau hukum mati, itu seperti hal yang mustahil ya. Karena itulah sekarang mereka sudah jadikan lahan bisnis. Harus ada dananya dulu baru bergerak.
Bagaimana pendapat kalian teman-teman? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.